PMM, kita klik pengelolaan kinerja, kemudian kita klik sebagai pegawai. Nah, ini informasi pengawas kita, ini nama pengawas, cuma belum bisa diupdate. Seharusnya dikonfirmasi seperti ini, kita ngisi ya, kita klik lanjut. Nah, ini kita tulis. Nah, berhubung ini belum ada yang ini belum ada, maka kita kembali. Oke, kemudian kita lanjutkan ke kita sebagai lakukan praktek kinerja. Kenapa ini sudah 25? Karena dulu selaku pegawai saya sudah mengupload cek kinerja. Nah, kita lihat dulu apa itu cek kinerja. Cek kinerja di sini adalah pertama rubrik observasi. Nah, kita klik. Ini adalah item. Nah, sebagai rujukan kita melakukan observasi. Nah, pengawas. Kita klik, karena sudah mengerti kita silang. Oke. Kita lanjutkan yang kedua, cek rincian. Ini. Jadi saya selaku pegawai, bukan sebagai kepala sekolah. Cek rincian. Rincian yang saya ajukan adalah ini langkah pelaksanaan observasi. Berikut langkah observasi saya 11 Maret 2024 melakukan diskusi refleksi proses pembelajaran berbasis coaching dengan paradigma baru pembelajaran di SD 162 Penggala Utara. Perangkatnya ya, perangkat pendukungnya yaitu form ABC dan panduan yang ada pada LMS kinerja guru. Kemudian catatan lain sesuai dengan alur observasi. Ya, kemudian ini karena opsional berarti boleh diisi atau tidak. Jadi sesuaikan dengan konsep paradigma baru pembelajaran sebagai kepala sekolah, menerima masukan guru, kesiapan observasi, ya, refleksi, diskusi, tindak lanjut akan pemahaman daripada observasi itu. Ya, ini satu. Yang kedua, Bapak Ibu, ini yang kedua. Atasan akan mengisi dokumen rating observasinya. Atasan berarti pengawas kita. Ini cek di sini. Cek rubrik observasi. Nah, rubrik observasi ini, Bapak Ibu, ini juga harus sebagai panduan dilihat oleh atasan kita, termasuk kita juga. Nah, kalau sudah mengerti, ya, kita silang. Oke, kita lanjut. Yang nomor 2 tadi itu pilihan kepala sekolah. Ini pilihan saya, Bapak Ibu. Itu kepala sekolah mengajak agensi untuk beraksi sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Nah, kepala sekolah melibatkan audiensi sepanjang presentasi meliputi perhatian, interaksi, dan respon aktif. Nah, upaya mempelajarinya ini mempelajari hasil pengamatan berupa rubrik, catatan, diskusi, pasca observasi untuk tindak lanjut dan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan konsep paradigma baru pembelajaran dengan mengedepankan nilai-nilai Ki Hajar Dewantara. Ini yang kedua. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga, itu persiapan dengan matang dan semangat. Pelajari rubrik observasi informasi yang lainnya di dokumen ini ya. Tadi sudah kita lihat. Oke, Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, sekarang kita kembali reload. Nah, kembali.
Oke. Kemudian ini ya ubah, karena sudah saya isi berarti saya itu akan mengubah atau tidak. Nah, berarti karena sudah diisi berarti ada kata-kata ubah. Nah, lanjutkan mengubah. Nah, ini Bapak Ibu, dokumen persiapan. Nah, ini yang perlu saya siapkan, itu langkah-langkah persiapan observasi praktek kinerja, persiapan untuk observasi, isi formulir diskusi persiapan, kabari atasan jika perlu observasi berlangsung. Nah, formulir diskusi persiapan. Nah, ini rubrik observasi. Nah, kita harus lihat ini rubrik observasinya itu bagaimana. Tadi sudah. Nah, ini perilaku-perilaku yang perlu dihindari. Ini perlu yang biru ini, yang hijau yang dicentang ini yang dilaksanakan, yang silang itu perlu dihindari. Oke Bapak Ibu, karena kita sudah paham mengerti, kita silang mengerti. Nah, kemudian Bapak Ibu kita lanjutkan ke sini tadi, ya. Cek rubrik observasi sudah. Kemudian kita ke bagian berikutnya, yaitu apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi praktek kinerja. Ini ada 3 pilihan, yaitu yang pertama, kepala sekolah mempresentasikan visi sekolah secara konkret. Kepala sekolah melibatkan audiensi. Ini yang ketiga, kepala sekolah ini. Dari 3 ini, aspek perilaku ini saya mengambil 2. Saya tidak ngambil 3-3-nya, cuma ngambil 2. Minimal ngambil 1. Nah, kemudian apa saja yang Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku. Nah, ini sudah kami isi selaku pegawai. Nah, mempelajari hasil pengamatan berupa rubrik catatan diskusi pasca observasi untuk tindak lanjut dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan konsep paradigma baru pembelajaran dengan mengedepankan nilai-nilai Ki Hajar Dewantara. Ini jadwal observasi, ini 11 Mei 2024. Nah, pertemuan atau kegiatan di mana observasi dilakukan ini. Nah, Bapak Ibu, nah ini yang dilaksanakan. Nah, pertemuan dilaksanakan, kegiatan observasi dilaksanakan, lakukan diskusi refleksi diri dalam proses pembelajaran berbasis coaching paradigma baru pembelajaran di SD 162 Bengkulu Utara, dan berperan aktif. Maksudnya ini guru-guru berperan aktif, interaktif dengan menemukan solusi sendiri bagi guru sesuai tanggung jawabnya. Jadi pembelajaran berbasis coaching itu rekan-rekan guru mencari solusinya, bukan kita yang mencarikan solusinya. Kemudian perangkat pendukungnya itu, perangkat pendukung sudah saya sampaikan tadi adalah ada form ABC dengan panduan pada LMS kinerja guru yang sudah disiapkan agar dalam melakukan penilaian kinerja sesuai dengan alur observasi. Nah, catatan opsional itu ada 2. Saya isi dua-duanya. Bisa namanya opsional berarti bisa dipilih ataupun tidak. Opsional pertama ini perangkat yang digunakan form ABC dengan panduan yang sudah saya bacakan tadi. Kemudian yang kedua, disesuaikan konsep paradigma baru pembelajaran sebagai kepala sekolah menerima masukan guru, kesiapan observasi, refleksi, dan diskusi tindak lanjut pemahaman. Nah, karena sudah saya ambil semuanya Bapak Ibu, sudah saya isi semuanya punya saya, maka saya kumpulkan. Selesai, centang, nah kumpulkan.
selesai. Nah, ini baru ini karena belum disetujui atasan kita, Bapak Ibu. Nah, kita kembali. Nah, kita kembali ke halaman depan. Nah, oke. Ini berarti ke yang kedua, yaitu kumpulkan ini pengembangan kompetensi. Kita selaku pegawai dalam kepala sekolah sebagai pegawai mengumpulkan apa yang menjadi RHK itu. Nah, kita klik. Nah, ini RHK kami, Bapak Ibu. Pengembangan kompetensi RHK yaitu meningkatkan kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal kegiatan berbagi praktek baik. Ya, sebagai ketua komunitas Kombel di 3 komunitas yang ada di PMM, saya sudah melaksanakan berbagi praktek baik, pengembangan kompetensi kepala sekolah melalui praktek baik webinar. Nah, kemudian kita cek Bapak Ibu. Nah, untuk saat ini RHK bisa dirubah Bapak Ibu. Nah, ini RHK bisa dirubah. Saya tidak akan merubah, tapi saya akan melihat apa yang sudah saya upload. Nah, jadi kita cek ubah. Nah, kemudian kita cek. Kalau dihapus nanti hilang Bapak Ibu. Kita cek, klik. Ini buktinya. Nah, sebagai narasumber semua tiga-tiganya, karena memang saya bagi praktek baik sebagai narasumber di komunitas saya. Oke, Bapak Ibu. Nah, kalau sudah kita cek, kita silang. Nah, di atas ini ada silang, kita silang, klik. Nah, kita kembali lagi. Kita sudah selesai, tinggal nanti persetujuan dari pengawas kita untuk melakukan penilaian berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat.